Yuk Mbak dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kalam khobar. Langsung saja. Kalam khobar adalah kalamun yahtamilu sidqa wal kadhibah. Kalam khobar yaitu kalimat yang mengandung pengertian benar dan salah. Kalam khobar adalah kalam di mana pembicara bisa dikatakan benar ataupun salah. Menurut Abdurrahman Al-Ahdari, beliau mengatakan, kalam khobar adalah perkataan yang mungkin benar dan mungkin salah. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, salah satunya, menurut Mustafa Amin, beliau mengatakan, kalam khobar adalah kalam yang sah untuk dikatakan pada si pembicara bahwa kalam itu bisa dikatakan benar ataupun salah. Apabila sebuah perkataan itu sesuai dengan kenyataannya, maka kalam itu dikatakan dengan kalam benar. Dan apabila tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka kalam itu adalah kalam yang dusta. Jadi, kalam khobar adalah perkataan atau ungkapan yang dapat dinilai benar atau bohong, karena isinya menunjukkan berita. Yang dimaksud dengan kebenaran suatu berita adalah jika apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Dan dikatakan berita bohong adalah jika apa yang dikatakan tidak sesuai atau tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, kalimat seperti ini disebut kalimat informatif. Fungsi kalam khobar. Pada jumlah fi'liyah, yaitu fi'il fa'il, kalam khobar berfungsi at-tajaddud wal hudus, yaitu menunjukkan pekerjaan yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Seperti fi'il madi, masa lalu atau masa lampau, hal dan istiqbal, masa sekarang dan masa akan datang, tanpa disertai sebab yang mempengaruhinya. Seperti perkataan, asyraqatis syamsu, matahari telah bersinar. Fi'liyatnya di sini yaitu asyraqa fi'il, asyamsu fa'ilnya. Pada jumlah ismiyah, kalam khobar berfungsi, jumlah ismiyah itu yaitu jumlah mubtada khobar maksudnya. Jumlah ismiyah itu yaitu jumlah mubtada khobar. Bisa teman-teman tambahin. Kalam khobar berfungsi as-subut wad dawam, yaitu menunjukkan pengertian yang kekal atau tetap. Seperti perkataan asyamsu mudhi'atun. Asyamsu mubtada, mudhi'atun khobarnya. Matahari adalah sesuatu yang bersinar. Perkataan itu memberikan pengertian bahwa menyinari hanya terdapat secara kekal pada matahari. Namun terkadang berfungsi sebagai istimror wad dawam. Istimror itu berulang-ulang. Wad dawam itu kekal. Jika khobarnya tidak terdiri dari fi'il mudhari, tidak terdiri. Seperti firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini dia menggunakan fi'il madi, yaitu khuluqin, bukan fi'il mudhari. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Selanjutnya, Husna ya, atau Aku, Kak. oh ya, silakan. Ya. Selanjutnya yaitu tujuan kalam khobar. Jadi tujuan kalam khobar itu ada dua, ada faidatul khobar dan lazimatul khobar. Yang pertama yaitu faidatul khobar, yaitu menyampaikan pengetahuan kepada mukhotob tentang berita yang terkandung satu kalimat. Dan ternyata mukhotob ini juga belum mengetahuinya. Jadi maksudnya gini, mutakalim itu memberitahu kepada mukhotob mengenai hukum yang terkandung di dalam pembicaraan tersebut. Dan perkataan ini itu diucapkan kepada mukhotob yang sebelumnya itu belum mengetahui sama sekali isi dari perkataan tersebut. Contohnya itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya itu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
Jadi ayat ini tuh mengandung unsur kalam khobar, di mana tujuannya itu faidatul khobar, bahwasanya Allah itu menjelaskan tentang ketentuan penerima zakat gitu kan. Sebelumnya umat manusia kan belum mengetahui tentang hukum tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua itu lazimatul faidah, yaitu memberitahukan kepada mukhatab bahwa mutakallim juga telah mengetahui berita yang disampaikan. Jadi memberitahu gitu kan, mutakallim ini juga sudah mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya, dan perkataan ini itu diucapkan kepada mukhatab yang memang sudah mengetahui isi pembicaraan tersebut. Contohnya yaitu surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya yaitu Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dan Maha Suci Allah dan dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi bahwasanya ayat ini kan memberitahukan kepada mukhatab bahwasanya hanya Allah lah yang patut disembah, tetapi mereka tetap mengingkarinya. Jadi mukhatab ini sudah mengetahui, tapi mereka tetap mengingkarinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan lain dari kalam khobar. Yang pertama itu istirham, yaitu memohon belas kasihan. Dari segi bentuknya, kalam ini berbentuk kalam khobar atau berita, akan tetapi dari segi tujuannya itu mutakalim ingin dikasihi oleh mukhatab. Contohnya itu pada surah Al-Qasas ayat 24, fasaqalahuma summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Qala rabbi inni faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi memohon belas kasihan, tujuannya juga seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan lain dari kalam khabar yaitu izharud dha', yaitu menunjukkan ketidakmampuan. Dari segi bentuknya, kalam ini berbentuk khobar atau berita, akan tetapi dari segi tujuannya mutakalim ingin memperlihatkan kelemahannya. Contohnya itu pada surah Maryam ayat 4, qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Kemudian yang ketiga yaitu izharut tahassur wa tahazzan, yaitu menunjukkan kenistaan atau bisa menunjukkan kekecewaan. Contohnya itu pada surah Ali Imran ayat 36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Jadi ini kan perkataannya, kenapa menunjukkan kekecewaan atau kenistaan, karena ayat ini tuh atau perkataan ini tuh perkataannya istri Imran ketika ia sebelum melahirkan, yaitu bernadar bahwasanya nanti anaknya ketika lahir akan berkhidmat atau akan mengabdi di Baitul Maqdis, akan tetapi kenyataannya pas lahir itu anaknya perempuan. Jadi itu merupakan perkataan kekecewaannya, tetapi tidak mungkin kan nazarnya itu dicabut kembali. Akhirnya ia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan gitu. Gimana ini? Padahal tapi Allah lebih tahu segalanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu al-fakhr, bermaksud untuk kesombongan. Contohnya itu pada surah Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Ya. Berikutnya cara penyampaian kalam khobar. Pertama, kalam khobar dibagi menjadi 3. Yang pertama, khobar ibtidai. Berita ini disampaikan pada orang yang masih polos atau kali ini belum menerima berita apapun. Jadi di sini tanda kepolosannya adalah tidak menampakkan keraguan atau pengingkaran terhadap apa yang ia katakan. Contohnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi di sini kalam ibtidainya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Yang kedua, lembar tolabi. Jika audien menampakkan keraguan terhadap berita yang disampaikan, sebaiknya perkataan ini menggunakan penekanan dengan menggunakan kata inna, atau yang artinya sungguh, karena ungkapan ini ditunjukkan pada mukhatab mutarondid. Ia butuh ungkapan yang membuat dirinya yakin, seperti contoh dalam Quran Surat Yasin ayat 15. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus padamu. Jadi di sini kalam tolabi ya. Inna ilaikum mursalun. Sini innanya. Ketiga, khobar ingkari. Jika audien menampakkan penolakan serta pengingkaran terhadap apa yang ia utarakan kepadanya, maka dalam ungkapan ini sangat diperlukan beberapa penekanan atau taukid dengan menggunakan 1, 2, atau 3 penekanan sesuai dengan tingkat pengingkarannya. Sini contohnya Quran Surat Yasin ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sini khobar ingkarinya Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Jadi di sini khobar ingkarinya, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya. Rabbana ya'lamu inna. Sekian presentasi dari kami. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang didiskusikan. Bapak belum dibaca juga Mbak chatnya. Oh ya gitu. Gimana ya? Ajan apa gitu. Sabar Kak, sabar. Sabar. Vaksin kali Mbak, vaksin. Tapi Oh iya, kelas kayaknya ya. lain masuk. Jam kedua Iya, gimana Mbak? masuk. Mungkin jadwal Bapak vaksin sekarang. Kali ya. Berpikir positif. Bukannya boleh presentasi kalau Bapak ada.